Adik-adik terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Sinar surya cemerlang terang, Allah yang semarak, ya sinarilah terang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Jagalah pikiran kami, tak sesaat dijerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Sebelum kita memasuki ke ayat hafalan, mari kita angkat lagu pujian, kita bernyanyi di kepak-kepakannya tanganku. Semangat anak-anak Tuhan yang di rumah, mari bangkit berdiri. Yes, 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 is the best. Tapi sebelum ayat hafalan hari ini, mari kita saksikan dulu video-video ayat hafalan yang adik-adik kirim minggu lalu. Shalom semuanya, Audi mau ayat hafalan. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam jati. Dadah. Horas. Shalom kakak guru sekolah minggu dan teman-teman, nama aku Cahaya Berseragar. Ayat hafalan minggu ini Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi
kamu. Amin. Salam sate, Haras, dan Yesus memberkati. Satu Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak kasih, ya tidak kenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Terima kasih. Olas. Sang kakak bersama minggu ayat pada minggu ini tertulis di dalam Alkitab Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Terima kasih. Sang satu dan Yesus memberkati. Halas. Hai teman-teman, hai kakak guru sekolah minggu, hai semuanya. Nama saya Adelia Marbun. Ayat hafalan kita minggu ini adalah Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Terima kasih. Horas, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehati. Kakak kuskan urusan teman-teman ini tekan elo dari ulang 1 Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Salam satu. Horas, kasih. Hai teman-teman, nama saya Felicia. Boleh penggabian ayat hafalan minggu ini tertulis di 1 Yohanes 4 ayat 8 bunyinya, barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Olah. Hai kakak sekolah minggu, nama saya Valerie. Saya mau ayat hafalan 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Horas. Salam kakak-kakak guru sekalian dan teman-teman semua. Kenalkan, nama saya Jira dari orang 1. Sementara hafalan minggu ini tertulis dari Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Terima kasih. Salam satu. Horas dan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, nama saya Lapani Manata Samosen. Ayat hafalan minggu ini tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Sensasi. Olas. Salam kakak sekolah minggu yang baik. Alek pengen ayat hafalan di minggu ini ya. 1 Yohanes 4 ayat 8.
Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Amin. Salam sehat buat kita. Horas. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom semuanya. Ayat hafalan kita untuk minggu ini tertulis di Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekolah Minggu, nama saya Ilona Kristi Manurung. Ayat hafalan minggu ini tertulis di Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Amin. Terima kasih. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Shalom kakak-kakak sekolah minggu. Nama saya Lambuk Cimanguncong. Ayat hafalan kita minggu ini tertulis di Yohanes 15 ayat 9. Begini bunyinya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Amin. Terima kasih. Salam sehati. Horas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman. Nama saya Marasi Mangunsong. Ya, hafalan kita minggu ini tertulis di Yohanes 15 ayat 9. Begini bunyinya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Amin. Salam sehati. Horas. Salam kakak guru sekolah minggu dan teman-teman. Nama saya Janita Borus yang Turi. Ayat hafalan di minggu ini tertulis di Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Amin. Salam sehati. Horas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua. Ayat hafalan kita minggu ini tertulis di Yohanes 15 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Amin. Terima kasih. Salam sehati. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Salam kakak guru sekolah minggu. Nama saya Lois Lai. Hafalan minggu ini tertulis di Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Amin. Terima kasih. Salam sehati. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Hai kakak guru sekolah minggu dan teman-teman, nama saya Marvel dari Warung 2, mau menyampaikan ayat hafalan. Ayat hafalan kita minggu ini adalah Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Amin. Salam sehati. Horas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom guru sekolah minggu dan teman-teman. Hari ini Abel akan menyebutkan ayat hafalan pada minggu ini. Tertulis di Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku juga mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Terima kasih. Salam sehati. Tuhan Yesus memberkati. Dan teman-teman, ayat hafalan di minggu ini yang tertulis di Yohanes 15 ayat 9. Inilah isinya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku
juga telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Terima kasih, amin. Dari Fans Nenggolan, Holong 3. Shalom kakak guru sekolah minggu dan teman-teman, nama saya Majesta dari Orang 3. Saya ingin menyampaikan ayat hafalan. Ayat hafalan kita minggu ini adalah Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Amin. Salam Sati. Horas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua, nama saya Priel Ricardo Marbun. Ayat hafalan minggu ini Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kak Guru Sekolah Minggu, shalom teman-teman. Ini hafalan Okta dari Orang 3 tertulis di Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Amin. Salam satu. Horas. Shalom guru kakak sekolah minggu dan teman-teman semua. Nama saya Jiwis. Saya mau ayat hafalan minggu ini tertulis di Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Terima kasih. Salam Sati. Horas. Shalom kakak-kakak guru sekolah minggu, nama saya Gabriel Kristo Manurung. Ayat hafalan minggu ini tertulis di Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Amin. Mau lihat Salam kakak sekolah minggu, ini ayat hafalanku. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Salam Sati. Oras Maliate. Kakak guru sekolah minggu, ayat apa minggu ini tertulis dalam Alkitab Yohanes 15 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Amin. Salam Sati. Shalom Kak Guru Sekolah Minggu. Ini untuk kata hafalan saya yang tertulis di Yohanes 15 ayat yang ke-9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Terima kasih. Horas. Salam sehati. Kakak sekolah minggu, ayat hafalan minggu ini tertulis di Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Horas, salam sehati. Shalom kakak sekolah minggu. Ayat hafalan pada minggu ini tertulis di Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Amin. Horas. Salam Sati. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik bagaimana? Tadi kan sudah melihat video ayat hafalannya. Oke, kakak-kakaknya senang loh di sini. Untuk itu, adik-adik minggu-minggu depan lebih semangat lagi ya untuk mengirim videonya. Nah, untuk itu mari kita lihat ayat hafalan kita minggu ini. Untuk prateka tertulis di Yohanes 10 ayat 11b. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yang TK tertulis di Matius 15 ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yang orang besar tertulis di Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.
Itu ya adik-adik ayat hafalannya. Lebih semangat lagi untuk mengirim video-videonya. Kakak tunggu setiap hari Kamis terakhir jam 7 malam. Lebih semangat lagi ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik yang di rumah masih sukacita. Selanjutnya mari kita angkat lagu pujian Matahari Bersinar Terang. Anak-anak Tuhan semua bangkit berdiri. Semangat. Yes, 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 it's the best. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Shalom adik-adik. Bagaimana? Pada sehat semua kan? Mari kita pagi ini untuk kembali sekolah minggu, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, dan juga jangan lupa mempersiapkan Alkitab masing-masing ya. Sudah? Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk pada pagi yang indah ini, di mana Engkau Tuhan masih memberikan kami kesehatan dalam satu minggu ini Bapa, sehingga kami Tuhan bisa untuk mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami dan juga anak-anak sekolah minggu kami yang ada di rumah Tuhan, supaya mereka Tuhan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ampuni akan dosa-dosa kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Amin. Firman Tuhan untuk kita minggu ini diambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Begini bunyinya. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda,
engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bahwa Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Ina menceritakan sedikit singkat tentang firman Tuhan saat ini, di mana Tuhan Yesus mempunyai murid-muridnya, yaitu Simon Petrus anak Yohanes, yaitu si penjala ikan. Nah, di suatu saat di tepi sungai Tiberias, Tuhan Yesus melihat murid-muridnya bahwa mereka belum mendapatkan seekor pun dari hasil nelayannya. Nah, di sini Tuhan Yesus melihat dari jauh, dan mereka sebenarnya sudah melihat Tuhan, tetapi mereka tidak berani bertanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Lalu Yesus maju ke depan mereka dan mengambil sebuah roti, dan mereka juga memberikan mereka ikan yang hasil nelayan mereka. Nah, sesudah itu Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah kamu mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Katanya kepada Simon Petrus. Dia menjawab, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Simon Petrus kepada Yesus. Yesus juga menyampaikan kepada Simon Petrus apa yang disampaikan Tuhan Yesus kepada Simon, yaitu, "Simon, gembalakanlah domba-dombaku." Tuhan Yesus sampai 3 kali memohon kepada Simon Petrus supaya dia menggembalakan domba-dombanya. Tetapi pada saat permintaan yang ketiga kali, Simon mendengarkan permintaan Tuhan Yesus yang ketiga kali, dia merasakan sedih. Dia sangat sedih mendengarkan perkataan Yesus. Dan di sini Tuhan Yesus yang ketiga kalinya menampakkan dirinya kepada murid-muridnya setelah dia bangkit dari antara orang mati. Disinilah Tuhan Yesus, adik-adik, menampakkan dirinya kepada murid-muridnya bahwa dia sudah bangkit dari yang mati. Nah, di sini adik-adik,
yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bisa kita ambil sedikit kesimpulan dari cerita yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Bagaimana Tuhan Yesus sesungguhnya dan bagaimana Tuhan Yesus sungguh-sungguh bahwa sebenarnya Dia mengasihi Petrus, tapi awal-awalnya Petrus itu agak cuek. Ketika Tuhan Yesus bertanya, "Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku, hai Petrus?" kata Yesus. Sampai Tuhan Yesus menyampaikan kata-kata ini sampai 3 kali. Dan Petrus pun yang ketiga kalinya dia menangis. Nah, jadi adik-adik, Tuhan Yesus bukannya enggak tahu bahwa Petrus itu sungguh-sungguh mengasihi dia. Tetapi di sini Tuhan Yesus ingin tahu apakah Simon Petrus itu sungguh-sungguh atau apakah Simon Petrus itu punya komitmen bahwa dia memang benar-benar nyata dan dia emang benar-benar melakukannya semua perintah Yesus itu. Apa tadi perintah Tuhan Yesus itu? Inang mau bertanya dulu. Dia tadi Tuhan Yesus sampai meminta 3 kali. Coba. Nah, yaitu gembalakanlah domba-dombaku. Itulah permohonan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus. Ya adik-adik. Nah, oleh karena itu adik-adik, kita pun sama. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, harus membuktikannya melalui perkataan, perbuatan kita. Contohnya, Inang kasih tahu. Kalau kita ditanya, adik-adik kita yang kita sayangi, kita bilang begini, "Kakak sayang." Tetapi itu tidak benar. Saya sayang kepada adik-adik, kita bilang, tetapi juga tidak benar. Dan juga saya sayang kepada papa dan mama. Tapi kalau disuruh papa dan mamanya males-malesan, nggak mau. Makanya jadi bingung. Sebenarnya sayang nggak sih sama papa dan mamanya? Kalau sayang, tentu adik-adik langsung menuruti apa kata kakak, papa, dan juga mama. Benar nggak? Nah, adik-adik tahu nggak sih, kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, maka kita secara tidak langsung sudah menjadi saksi kasih Tuhan bagi banyak orang lain. Oleh karena itu adik-adik, kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus melalui perkataan dan perbuatan kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami sampaikan, yang kamu berikan Tuhan melalui kami. Tuhan, kiranya firman-Mu menjadi pelita bagi anak-anak sekolah minggu kami, terutama yang ada di Pospel HKBP KSB ini Tuhan. Tuhan Yesus, jadikanlah anak-anak kami ini jadi anak-anak yang penurut,
dan tidak mau melawan kepada kedua orang tuanya. Tuhan Yesus, terima kasih juga padamu, di mana Engkau Tuhan masih memberikan dan mengajari kami supaya kami dapat Tuhan melayani saat ini. Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami sudah mau mengunjungi ibadah kami, kiranya Tuhan yang hadir di tempat kami ini. Terpujilah Engkau Bapa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Masih setia kan untuk mengikuti ibadah kita? Mari kita bernyanyi Semua yang bernafas memuji Tuhan. Semangat anak-anak Tuhan yang di rumah, mari bangkit berdiri. Yes, 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 is the best. Semua yang bernafas memuji Tuhan, anak-anak Tuhan memuji Tuhan. Semua yang bernafas memuji Tuhan, anak-anak Tuhan memuji Tuhan. Burung ciptaan Tuhan memuji Tuhan, anak-anak Tuhan memuji Tuhan. Domba ciptaan Tuhan memuji Tuhan, anak-anak Tuhan memuji Tuhan. Kucing ciptaan Tuhan memuji Tuhan, anak-anak Tuhan memuji Tuhan. Gajah ciptaan Tuhan memuji Tuhan, anak-anak Tuhan memuji Tuhan. Kuda ciptaan Tuhan memuji Tuhan, anak-anak Tuhan memuji Tuhan. Anak-anak Tuhan memuji Tuhan, anak-anak Tuhan memuji Tuhan. Halo anak-anak Tuhan yang manis. Bagaimana ibadahnya hari ini, Dek? Penuh sukacita? Harus ya. Memuji dan memuliakan nama Tuhan harus penuh dengan semangat dan sukacita. Sekarang ketemu lagi dengan Kak Dea. Sudah tahu dong tentunya mau ngapain? Iya, benar sekali. Kak Dea mau menyampaikan warta sekolah minggu kita. Untuk warta kita minggu ini, pertama sekali kakak mau bertanya untuk adik-adik Horong 1. Adakah yang berulang tahun mulai dari tanggal 26 April sampai dengan hari ini tanggal 2 Mei? Ayo, siapa yang ulang tahun? Siapa? Rafani Maranatha Samosir. Wow, selamat ulang tahun adik kakak yang imut-imut. Tuhan Yesus memberkati selalu ya, Dek. Ditambah-tambahkan kepintaran, ditambah-tambahkan kesehatan, sayang orang tua, terlebih terhadap Tuhan. Adik-adik Horong 2 adakah yang berulang tahun? Ada. Wah, siapa sayang? Revan Alveus Siahaan. Selamat ulang tahun, ganteng. Tuhan Yesus memberkatimu di dalam sekolah, di dalam rumah juga. Sayang mama dan papa, sayang juga adik-adik ya. Nah, untuk adik-adik Horong 3, ada yang berulang tahun gak, Dek? Gak ada? Oke. Adik-adik Horong 4, ada yang berulang tahun, Dek? Selama seminggu ini? Tidak ada juga.
Oke, baik. Yang berulang tahun dalam seminggu ini berarti Rafani dan Revan. Kakak-kakak sekolah minggu dan adik-adik yang di rumah juga, ayo kita bernyanyi lagu selamat ulang tahun untuk teman-teman kita yang berulang tahun. Ayo Bang Rey. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur atas pertolongan ini. Padamu Rafani selamat ulang tahun. Padamu Revan selamat ulang tahun. Iya. Untuk warta berikutnya masih seperti biasa ya sayang ya, yaitu mengenai kesehatan. Berhubung virus masih merajalela di mana-mana, kita harus jaga kesehatan ya adik-adik ya. Tidak perlu main keluar rumah dulu, udah tahan dulu keinginan untuk bisa main bersama teman-teman, untuk bisa berkumpul-kumpul bersama teman-teman. Tahan dulu ya dek keinginannya ya. Kita main di rumah aja sama adik-adik, sama kakak, sama papa dan juga mama. Ya sayang ya. Dan kalaupun terpaksa harus keluar rumah, tetap menjaga jarak dan menggunakan masker ya sayang ya, supaya terlindung dari virus-virus yang saat ini masih merajalela. Makanannya juga dijaga ya dek, jangan jajan sembarangan dulu ya, yang menyebabkan batuk-batuk, yang menyebabkan pokoknya yang berakibat buruk untuk kesehatan. Jangan dulu ya dimakan ya sayang ya. Makan apa yang disediakan mama di rumah, itu lebih baik dan lebih sehat ya. Dan yang terutama, kita harus rajin berdoa kepada Tuhan supaya kita dilindungi dari virus corona, kita diberikan kesehatan dan juga sukacita yang dari Tuhan. Kami mengucapkan juga selamat berjuang untuk adik-adik yang sedang ujian, untuk adik-adik kelas 6 dan mungkin ada adik-adik yang lain juga yang sedang ujian. Semangat ya dek ujiannya. Semoga Tuhan memberkati dan apa yang dijawab semoga hasilnya baik ya. Berserah kepada Tuhan dan rajin belajar ya. Baik, sampai demikian warta kita hari ini. Sekarang waktunya kita berdoa. Mari kita satukan hati. Yang masih bercanda-bercanda, ayo deh kita mau berdoa sayang ya. Kita satukan hati, lipat tangannya, kita tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami yang maha baik, yang kami kenal melalui Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak berkesudahan, yang masih menyertai hidup kami hingga saat ini.
Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Itu semua bukan karena kuat gagah kami, namun kami percaya itu semua berkat kemurahan Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu bersama-sama dengan adik-adik sekolah minggu kami yang ada di rumah. Kami datang Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan menerima persembahan kami yang hidup melalui lagu-lagu kami, melalui doa-doa kami, agar kami layak Tuhan datang ke hadapan-Mu sebagai anak-anak Tuhan yang benar-benar mengasihi Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi adik-adik kami yang berulang tahun selama 1 minggu ini ya Tuhan. Ada adik kami Rafani Maranatha Samosin dan juga adik kami Revan Alfeus Yahaan. Biarlah kiranya adik-adik kami yang berulang tahun ini Kau berkati Tuhan tumbuh kembangnya, yang sedang sekolah Kau berkati di dalam sekolah supaya boleh menjadi anak yang pintar. Berkati juga di rumah Tuhan supaya boleh menjadi anak yang taat akan orang tua, sayang terhadap saudara-saudaranya, terlebih sayang kepada Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, kami juga berdoa ya Tuhan bagi adik-adik kami yang mungkin sedang terbaring sakit saat ini ya Tuhan. Apapun sakit penyakit mereka Tuhan, sekecil apapun itu Tuhan, mari tumpangkan tangan-Mu atas mereka ya Tuhan, agar mereka boleh pulih seperti sedia kala dan boleh beribadah bersama-sama dengan kami dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan bagi para orang tua kami. Jikalau sedang dalam pekerjaan, Tuhan jaga mereka, berikan keselamatan, berkati pekerjaan tangan mereka. Jikalau masih di dalam mencari pekerjaannya Tuhan, mari Tuhan Engkau urapi mereka dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, berikan pekerjaan yang baik bagi para orang tua kami yang belum mendapatkan pekerjaan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan bagi tempat kami beribadah hari ini. Kiranya Tuhan memberkati tempat kami beribadah ini Tuhan, untuk boleh menjadi tempat yang benar-benar dikuduskan oleh nama Tuhan, boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi para sintua dan calon sintua kami yang ada di pos PHK BPKSB ini ya Tuhan. Biarlah kiranya urapan baru Tuhan selalu mengalir di dalam diri mereka, agar kiranya tingkah laku mereka Tuhan boleh mencerminkan pribadi Kristus, sehingga boleh menjadi teladan yang baik di tengah-tengah jemaat kami. Begitupun kami Tuhan Yesus, kakak-kakak sekolah minggu yang melayani Tuhan. Tuhan, selidiki hati kami setiap saat, apakah kami benar-benar layak Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Layakkan kami Bapa, untuk kami boleh menjadi teladan di tengah-tengah adik-adik sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur Tuhan atas firman yang sudah Engkau sampaikan melalui inang sintua kami pada hari ini Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini boleh hidup di dalam hati dan pikiran kami, dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga inang sintua yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang beliau sampaikan boleh benar-benar nyata di dalam hidup kami. Berkati juga beliau Tuhan di dalam pelayanannya, supaya boleh lebih bersungguh-sungguh lagi menjadi pelayan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan bagi proses pembangunan gereja kami yang ada di Pospel ini Tuhan. Mari campur tangan Tuhan bagi setiap usaha-usaha tim legalitas kami. Berkati ya Tuhan setiap rencana-rencana kami. Kami percaya seberapapun usaha kami, jika Tuhan tidak menyertai, semuanya tidak akan berjalan dengan baik. Untuk itu kami mohon penyertaan Tuhan di dalam sekecil apapun rencana kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan, agar semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan bagi keadaan negara kami saat ini ya Tuhan, di mana krisis corona ya Tuhan, penyakit corona masih merajalela Tuhan Yesus, yang membuat kami masih terbatas di dalam beraktivitas ya Tuhan. Mari Tuhan, urapan-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan, curahkan atas Indonesia kami tercinta ini Bapa, agar kami boleh hidup bebas seperti dulu lagi Tuhan. Kami boleh menghirup udara dengan bebas tanpa harus menggunakan masker lagi ya Tuhan Yesus.
Bapak Surgawi, berkati juga pemimpin negara kami ya Tuhan, Bapak Joko Widodo. Biarlah kiranya setiap tindakan-tindakan beliau yang untuk memajukan negara ini Engkau berkati ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati beliau agar selalu mengandalkan Engkau di dalam setiap tingkah dan lakunya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi para tim multimedia kami ya Tuhan. Berikan kesehatan serta berkat melimpah bagi mereka ya Tuhan, supaya tetap terus boleh berjuang dan berusaha bersama-sama dengan kami untuk memberikan yang terbaik bagi ibadah sekolah minggu online kami. Tuhan Yesus yang baik, kami tahu Tuhan, kami banyak sekali dosa. Seringkali kami Tuhan mendukakan hati Tuhan. Seringkali kami mengecewakan Engkau ya Tuhan melalui perbuatan-perbuatan kami yang tidak terpuji. Mungkin dari perkataan kami, tingkah laku kami yang sering bertengkar dengan teman-teman kami, dengan adik-adik kami, dengan kakak-kakak kami, dan sering melawan kepada orang tua kami. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan atas segala dosa-dosa kami. Layakkan kami Bapa untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu, memohon berkat dan pertolongan-Mu. Dengarkanlah doa dan seruan kami ini ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, baik adik-adik, tibalah kita di penghujung acara ibadah kita. Jangan lupa kumpulkan persembahannya adik-adik. Ya, mari kita angkat lagu pujian Las Rohaku, Lau Mamuji dari buku MD 565. Anak-anak Tuhan semua bangkit berdiri, semangat. Yes, 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 is the best. Adik-adik, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerima untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami pada hari ini
hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajahnya, dan dikasihaninya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu buat kita semua. Salam sehat dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam